Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami datang kembali menghadap-Mu. Kami mau bersyukur untuk segala berkat yang boleh kami terima sampai detik ini. Biarlah kiranya tangan-Mu tetap menggandeng kami. Ya Bapa, kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami ingin semakin hari, semakin mengenal-Mu, sebagaimana Bapa mengenal kami. Kami memohon tuntunan untuk dapat mengerti firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 19-21. Saya akan membacakannya untuk kita. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah diteguhkan oleh firman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tahun-tahun awalnya bersama Yesus, Petrus adalah seorang yang berani tetapi ceroboh, cenderung mengabaikan peringatan. Di saat ia harus berdoa, ia tertidur. Di mana ia seharusnya mendengar, tetapi ia berbicara. Ia berlari di saat seharusnya menunggu. Bersama dengan Yakobus dan Yohanes, Petrus juga menjadi saksi yang melihat bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus berubah rupa dengan pakaian yang sangat putih berkilat-kilat. Bahkan mereka juga mendengar suara dari Yang Maha Mulia dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Peristiwa ini dapat kita baca dalam Markus 9 ayat 2-13. Pengalaman ini membuat Petrus semakin teguh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai salah satu saksi mata, Petrus menegaskan dalam suratnya yang kedua ini bahwa apa yang diajarkannya kepada jemaat bukan dongeng-dongeng isapan jempol belaka, melainkan adalah kebenaran semata, pemberitaan tentang kuasa dan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja. Bahwa sebelumnya para nabi juga telah bernubuat tentang kehadiran Yesus sebagai juru selamat, yang mana nubuat itu bukan datang dari pemikiran mereka sendiri sebagai manusia, melainkan oleh karena adanya dorongan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama seperti Petrus, melalui kitab suci, Alkitab, kita juga mempercayai bahwa Yesus adalah Raja Sorgawi yang telah dinubuatkan sebelum kehadirannya dan telah hadir di dunia dalam rupa manusia sebagai juru selamat yang menebus manusia dari dosa dan akan datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Semua nubuat mengenai kelahiran, hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya telah terbukti. Dalam penantian akan kedatangan Yesus kembali yang akan membawa terang dan kesukaan di hati kita, alangkah baiknya bila kita senantiasa memperhatikan firman Tuhan, mempelajari kitab suci, rajin mempelajari Alkitab kita. Berarti kita bersungguh-sungguh akan panggilan dan pilihan kita sebagai orang percaya.
kita juga akan semakin mengenal akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan lebih dalam memahami karakternya yang dapat kita hidupi di dalam keseharian kita. Keberhasilan kita di dalam pengenalan akan Yesus akan dapat membawa kita memasuki ke kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita berhasil di dalam pengenalan kita akan Yesus? Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperhatikan firman Tuhan agar kita diteguhkan oleh firman yang adalah pelita kaki dan terang bagi jalan kita. Memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Dan alangkah berbahagianya kita bila bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus. Bila Ia hadir di dalam hati kita, bercahaya di hati kita, maka akhirnya hidup kita juga akan memancarkan cahaya kehormatan dan kasih yang berasal daripadanya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan di dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Alangkah berbahagianya kami bila Engkau ada di dalam hati kami. Dikala sinar-Mu bercahaya, maka kami pun akan memantulkan cahaya itu. Melalui firman-Mu ini, kami diarahkan kembali untuk selalu mempelajari firman Tuhan, agar kami semakin diteguhkan oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, umat-Mu yang telah mendengarkan renungan pagi ini. Kami akan segera melanjutkan aktivitas hari ini. Kami serahkan seluruh hidup ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.